Jeda iklan tadi ya, bahwa si orang tua memiliki harta yang sebenarnya sudah dihibahkan kepada anak, sudah dibagi dalam tanda kutip gitu ya. Tapi selama orang tua masih ada, penghasilan itu masih ke orang tua. Nah, ini kan juga bisa terjadi dalam bisnis ya, Betul. Abi ya. Itu seperti apa kalau kita bicara semisal perusahaan ini, oh kamu ini nanti yang bagian ini sudah digunakan hartanya ini, tapi selama ayah masih ada, ini masuk ke ayah. Nah, itu dalam bisnis apakah tidak akan serumit untuk yang keluarga kan ya. Tapi kalau bisnis itu kan, walaupun itu bisnis keluarga ya, seperti apa Abi? Jadi kita perlu perhatikan yang namanya bisnis keluarga. Kita perlu lihat dulu di dalam bagian anggota direksinya dan komisarisnya, apakah itu ada keluarga-keluarga yang termasuk ahli waris. Biasanya bisnis keluarga itu juga nanti akan menghadirkan orang-orang keluarga, tapi yang bukan ahli waris. Bisa jadi kan, gitu ya, dari keluarga juga gitu, misalnya keluarga istri atau keluarga suami. Sehingga pada saat nanti terjadi kematian sepeninggal seseorang yang ada di situ, misalnya kita bicara tentang direksi, ada 4 direksi atau 5 direksi, salah satunya adalah orang tua kita yang meninggal, karena orang tua kita ada di rootnya direksi utamanya, direktur utama di perusahaan itu. Sehingga maka perlu dibagi secara Islam kan, seperti yang tadi saya katakan. Istri karena ada hubungan perkawinan mendapat, kemudian yang menduduki posisi di perusahaan itu, key man-nya itu, key person-nya seperti direktur atau komisaris, itu juga akan mendapat bagian sesuai dengan hukum waris Islamnya, karena dia adalah berdasarkan nasab, ya kan. Misalnya istrinya adalah menjadi komisaris, anaknya dimasukkan sebagai direktur misalnya. Itu. Jadi pembagian seperti itu, cuma persoalannya adalah kalau kita bicara mengenai orang-orang yang tidak terlibat di dalamnya, misalnya gitu ya, berarti orang ini ahli warisnya harus menunjuk satu orang yang akan mewakili perusahaan tersebut. Kan tidak mungkin ke semua ahli waris akan menduduki jabatan di perusahaan tersebut. Ya, betul. Jadi dia ahli warisnya akan berkumpul untuk menunjuk satu orang perwakilan yang akan menduduki jabatan di posisi itu untuk menggantikan posisi yang ditinggal tadi untuk mewakili ahli warisnya. Karena orang yang tadi meninggal itu hartanya akan pindah semua, termasuk saham-saham yang dimiliki yang tadi di perusahaan itu ya. Ini dengan catatan perusahaan ini bukan co-public, perusahaan tertutup ya. Dengan manajemen masih kalau ada keluarga gitu betul ya. CV, kalau CV sudah pasti bukan co-public. Kalau PT yang tertutup ya, PT keluarga gitu. Itu salah satu yang paling mudah. Dan sebenarnya kalau kita bicara bisnis keluarga, kita harus melibatkan pihak-pihak luar untuk bisa mentransfer hartanya dengan baik dan melestarikan. Jadi tugas kita bukan hanya melakukan perpindahan harta dalam bentuk waris, tapi juga harus melestarikan hartanya itu. Karena bisnis keluarga itu harus lestari. Tadi yang saya katakan, jangan sampai generasi kedua, nanti generasi ketiga sudah mulai pelan-pelan punah gitu ya. Betul. Nah, untuk bisa melakukan pelestarian harta yang ada di bisnis keluarga itu, kita harus menggandeng banyak pihak. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Karena kita dari institusi syariah atau kita di konsultan waris Islam, maka kita sebagai orang Muslim harus pakai yang syariah. Kita juga harus punya namanya teman-teman di notaris. Ya. Jadi perusahaan harus punya kenalan notaris khusus dan juga namanya lawyer atau ahli hukum waris atau ahli hukum Islam yang nanti kalau terjadi kasus-kasus di perusahaan keluarga yang terkait dengan transaksi bisnis itu tidak melibatkan bisnis-bisnis yang sifatnya adalah mayasir, gharar, dan riba. Jadi bisnis keluarga itu nanti harus terhindar dari masalah-masalah itu. Yang kedua, proses perpindahan hartanya itu bisa lestari sampai generasi yang ketujuh, bahkan sampai ke selanjutnya. Sampai 7 turunan, sampai lebih gitu ya. Sahabat masih tetap lestari, itu pertimbangannya cukup luar biasa. Tapi kalau bicara itu juga, ini kan bicara musyawarah juga ya, Pak Abi ya. Jadi membutuhkan selain ilmu juga membutuhkan musyawarah supaya bisa aman dan juga nyaman untuk semua pihak gitu ya. Kalau bicara tentang musyawarah berarti membutuhkan ridho dari semua orang, kesepakatan dalam tanda kutip seperti itu ya. Ini oke, jadi banyak pembicaraan-pembicaraan seperti itu yang harus dilakukan sahabat.